Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia NPM 2202 Saya mahasiswa dari Universitas Negeri. Di video ini, saya akan membuat video pembelajaran arsitektur komputer. Yang pertama, saya akan membahas sistem operasi. Pengertian: sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Fungsi sistem operasi yang pertama yaitu sebagai manajemen sumber daya komputer. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Yang kedua, sistem operasi live CD. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Yang keempat, sistem operasi jaringan. Dan masih banyak lagi jenis sistem operasi komputer lainnya. Next, kita lanjut ke pembahasan memori. Pengertian: memori adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Fungsi memori. Memori secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yaitu: yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Dan yang terakhir, menyimpan data multimedia, baik itu video, foto, atau yang lain-lainnya. Jenis-jenis memori. Yang pertama ada primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Yang kedua ada RAM, merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. Yang ketiga ROM, sama halnya RAM. Perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Yang keempat, hard disk, merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Dan masih banyak jenis-jenis memori lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan cache memory. Pengertian: cache memory adalah memori berkecepatan tinggi yang ukurannya kecil tetapi lebih cepat dari memori utama atau RAM. Cache memory digunakan untuk menyinkronkan data dengan CPU berkecepatan tinggi dan untuk meningkatkan kinerjanya. Fungsi cache memory. Cache memory memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyimpan sementara instruksi dan data yang sering digunakan untuk pemrosesan yang lebih cepat oleh CPU komputer. Yang kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk menemukan dan memproses data yang tersimpan di dalamnya. Yang ketiga, bertindak sebagai buffer atau perantara antara RAM dan CPU. Yang keempat, meringankan beban kerja prosesor komputer. Yang kelima, meningkatkan efisien dan mempercepat kinerja sistem komputer. Sekarang kita masuk ke pembahasan prosesor.
pengertian, prosesor atau CPU adalah sebuah logika yang dapat merespon dan memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer atau bisa disebut sebagai otak komputer. Fungsi prosesor. Yang pertama, sebagai unit pemproses atau otak komputer. Yang kedua, bertugas untuk menerima instruksi data atau program untuk dikalkulasi. Yang ketiga, mengatur performa dalam kinerja komputer. Yang keempat, mendukung spesifikasi sistem komputer. Cara kerja prosesor atau CPU sebagai berikut. Komponen prosesor. Yang pertama, control unit. Yang kedua, ALU. Yang ketiga, registers. Yang keempat, chassis. Yang kelima, buses. Yang keenam, slot. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.